Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat keluarganya berada dalam kesehatan, dalam ketenangan, kedamaian, dan mudah-mudahan selama daring ini atau selama work from home ini bisa mengisi waktunya dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya senantiasa menambah keilmuan kita dari hari ke hari. Oke sahabat, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang naib fa'il atau pengganti subjek dalam tata bahasa Arab. Nah, naib fa'il artinya menurut bahasa Indonesia adalah pengganti fa'il atau pengganti subjek. Yaitu naib fa'il itu adalah isim yang marfu. Ingat ya, isim yang marfu sama dengan fa'il. Yang marfu nanti tanda marfunya tergantung, nanti berbeda-beda. Ada yang tanda marfunya dengan domah, dengan alif, dengan waw, tergantung dengan jenis-jenis isimnya ya. Nah, naib fa'il terletak setelah fi'il yang majhul. Nah, bedanya dengan fa'il, dengan subjek adalah kalau fa'il itu terletak setelah fi'il yang maklum. Nah, kalau naib fa'il terletak setelah fi'il yang majhul dan menunjukkan orang yang dikenai suatu pekerjaan atau objek penderita. Oke? Nah, sebagai catatan kita, fa'il adalah subjek ya. Fi'il adalah kata kerja. Maf'ul bih adalah yang dikenai suatu perbuatan atau objek. Nah, dalam tata bahasa Arab, maf'ul bih ini adalah syaratnya dalam susunan kalimat terdapat fa'il atau subjek ya. Maka ketika dalam sebuah susunan kalimat dalam bahasa Arab ada fa'il, nah, maka di sana ada kemungkinan besar ada maf'ul bih. Nah, kalau naib fa'il dalam tata bahasa Arab itu pengganti fa'il ketika dalam susunan kalimat tersebut tidak ada fa'il atau tidak ada pelaku dalam kalimat tersebut. Maka di sana fa'il ada penggantinya yaitu naib fa'il karena susunan kalimat fa'ilnya tidak ada. Nah, perhatikan contoh di bawah ini untuk membedakan naib fa'il dan maf'ul bih, karena kan dalam segi maknanya sama ya, jadi objek atau yang dikenai suatu perbuatan. Nah, perhatikan baik-baik, ini contoh maf'ul bih. Maf'ul bih dan naib fa'il itu sama dalam segi artinya, itu adalah yang dikenai suatu pekerjaan atau objek. Nah, dalam tata bahasa Arab, maf'ul bih ini ketika ada fa'il di sini, nah maka al-kalba dia maf'ul bih. Jadi maf'ul bih, tanda maf'ul bihnya apa? Dia nasab dengan fathah. Aliyun dia menjadi fa'il, menjadi pelaku. Ali telah memukul anjing. Nah, ketika naib fa'il, maka fi'ilnya yang tadi maklum, fi'il madi maklum berubah menjadi fi'il madi majhul, artinya telah dipukul anjing itu. Nah, di sini tidak ada fa'il, tidak ada ali, maka al-kalbunya dia menjadi naib fa'il dalam tata bahasa Arab. Jadi pengganti fa'il. Maka dia menjadi marfu kan, wajib marfu dengan domah. Ya. Contoh yang lain, kasarat al-bintu ina'a. Anak perempuan itu telah memecahkan bejana. Nah, al-bintu dia fa'il atau subjek ya. Kasarat, nah diberi tanda tak tanis. Kenapa? Karena ini al-bintunya atau fa'ilnya atau subjeknya dia perempuan. Al-ina'a dia menjadi maf'ul bih. Nah, maka ketika susunan kalimatnya tidak ada fa'il, maka di sini al-ina'u kusira ina'u, dia al-ina'u menjadi naib fa'il, menjadi pengganti fa'il kusira al-ina'u.
Nah, syaratnya dia menjadi marfu dengan domah karena ini adalah isim mufrad, dan fiilnya yang tadi fiil madi ma'lum sahabat rubah menjadi fiil madi majhul, kusira kan, dzuriba asalnya doroba kasaro. Contoh selanjutnya, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Muhammad fa'il atau subjek ya yang melakukan pekerjaan membaca Al-Qur'an menjadi maf'ul bi, menjadi objek, menjadi sasaran. Nah, ketika naib fa'il maka tidak ada pelaku di sini. Maka karena tidak ada pelaku atau tidak ada subjek, tidak ada fa'il, maka Al-Qur'anu asalnya fathah mansub menjadi marfu dengan domah, quri'a al-Qur'anu. Fiilnya sama, dia dibuat majhul, quri'a asalnya qoro'a. Nah, contoh yang lain dalam bentuk fiil mudhari maklum kan, yaqra'u. Nah, yaqra'u ini salah harokat, yaqra'u Muhammadun Qur'ana. Muhammad telah sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Maka ketika kalimat ini tidak ada subjek ya, tidak ada fa'il, maka Al-Qur'an asalnya mansub patah, dengan patah dia menjadi marfu dengan domah, yuqra'u. Asalnya yaqra'u menjadi yuqra'u, menjadi fi'il mudhari majhul ya. Jadi ini madi ma'lum, ini madi majhul. Ini mudhari ma'lum, ini mudhari majhul. Kenapa? Karena naib fa'il ini syaratnya harus marfu dengan domah, dan nanti disesuaikan dengan jenis kalimatnya. Dan yang kedua diawali dengan fi'il yang majhul, baik madi majhul ataupun mudhari majhul. Nah, pembagian naib fa'il sama dengan fa'il. Naib fa'il terbagi menjadi dua. Ya, ada naib fa'il dhohir, ada naib fa'il dhamir. Naib fa'il dhohir dia itu jelas nampak naib fa'ilnya. Contoh, nah su'ila kan, ini madi majhul, su'ilal ustadu, guru itu telah ditanya. Nah, naib fa'ilnya jelas nampak terlihat, siapa? Al ustadu, yang ditanya. Nusiro muslimuna, orang-orang muslim telah ditolong, jelas nampak naib fa'ilnya ya. Cuma pelakunya tidak diketahui. Nusiro muslimuna karena dengan menggunakan fi'il yang majhul. Yuftahul babu, pintu itu akan dibuka, nampak jelas. Nah, kalau naib fa'il yang dhamir dia itu seperti tasrif fi'il madi majhul. Su'ila, su'ilu. Nah, su'ila di dalamnya ada domir. Domir apa? Huwa. Jadi artinya kalau diterjemahkan, su'ila, dia seorang laki-laki telah ditanya. Jadi naib fa'ilnya domir, dia domir tersembunyi, beda dengan naib fa'il yang dhahir, jelas nampak. Su'ila, nah di sini ada domir huma di dalamnya. Dia dua orang laki-laki telah ditanya, kan? Jadi bentuknya domir yang tersembunyi. Su'ilu, mereka semua laki-laki telah ditanya. Jadi bentuknya domir, ya. Kalau bentuk naib fa'il yang domir yang menggunakan fi'il mudhari, yunsaru. Nah, di dalamnya ada huwa. Jadi dia seorang laki-laki sedang ditolong. Yunsoroni, dia dua orang laki-laki sedang ditolong. Yunsoruna, mereka semua laki-laki sedang ditolong. Nah, ini contoh dari naib fa'il yang domir. Jadi tidak nampak, semuanya tersembunyi jelas dengan menggunakan domir di dalamnya. Nah, selanjutnya ketentuan naib fa'il. Naib fa'il harus senantiasa marfu ya. Harus senantiasa marfu. Marfunya bisa dengan domah, bisa dengan alif jika itu mutsanna, atau dengan waw jika jenisnya itu jamak mudzakkar salim.
naib fa'il harus didahului oleh fi'il yang majhul ya, harus didahului oleh fi'il yang majhul. Baik yang fi'il madi majhul atau mudhari majhul. Yang penting dia fi'ilnya majhul. Nah, selanjutnya jika naib fa'ilnya muannats, jenis perempuan, tandanya ta marbutoh ya, maka fi'ilnya diberikan tanda mu'annas juga. Apa tanda mu'annas untuk fi'il? Dengan ta tanis. Jika itu fi'il madi majhul. Kusirat al-miknasatu. Sapu itu telah dirusak. Nah, ini naib fa'ilnya mu'annas, perempuan, tandanya ta marbutoh, maka fi'ilnya diberikan tanda mu'annas juga dengan ta tanis. Kalau mudhari itu dengan ta di awalnya, kalau fi'il mudhari majhul. Selanjutnya, jika naib fa'ilnya musanna ya, bedakan muannas sama musanna. Kalau musanna itu menunjukkan dua. Nah, dengan alif nun. Jika naib fa'ilnya musanna atau jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, atau jamak taksir, maka fi'ilnya atau kata kerjanya tetap dalam keadaan mufrad. Nusira, nusira, nusira. Walaupun naib fa'ilnya musanna, dua orang muslim telah ditolong. Nah, fi'ilnya tetap mufrad, bukan nusira al-muslimani, tidak, tapi tetap dalam keadaan mufrad. Nusiral muslimuna, orang-orang muslim telah ditolong. Walaupun ini jama' mudzakkar salim, tandanya dengan wawu, fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, pemahaman kepada kita untuk senantiasa terus menambah wawasan kita mengenai tata bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku ada papa di dalam rumah. Ya, dome, dape, degol.